KP Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita daerah dalam bahasa Minang. Selamat siang Dusara Pandangan, untuk mengawali perjumpaan siang hariku kami sampaikan sehari berita utama. Pemerintah Kota Bukit Tinggi taruh berupaya menurunkan angka stunting. Salah satu wilayah persebaran penyakit campak di Kota Bukit Tinggi, Kelurahan Campago Dipo, menggencarkan vaksinasi campak. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dusara Pandangan, pemerintah Kota Bukit Tinggi taruh berupaya menurunkan angka stunting melalui peningkatan kapasitas kader posyandu di tingkat kelurahan. Berikut laporan Yudi Pramagustino. Untuk mengantisipasi stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan bersama Kelompok Kerja Operasional atau Pokjanal Posyandu taruh mendukung penguatan kapasitas posyandu di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian menyebutkan peningkatan kapasitas kader posyandu menjadi salah satu prioritas utama. Kader perlu dibekali kompetensi dan memadai agar mampu memberikan pelayanan dan optimal bagi masyarakat. Peran kader posyanduko meliputi deteksi dini melalui pengukuran tinggi dan berat badan, penyuluhan dan edukasi gizi kepada ibu hamil dan balita, serta pendampingan keluarga untuk melakukan intervensi dan rujukan nantape ke puskesmas apabila ditemukan potensi stunting. Menurut Ramli Andrian, kader posyandu juga menjadi ujung tombak pelayanan dasar dan mendekatkan diri langsung ke masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi kondisi gizi anak sejak dini dan berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di Kota Bukit Tinggi dan kini masih di bawah target nasional. Dalam mengantisipasi stunting, kader posyandu melakukan pengukuran tinggi dan berat badan balita secara berkala untuk mendeteksi dini masalah gizi dan potensi stunting, dan bagi ibu hamil juga dilakukan pengecekan apakah si ibu tersebut cukup gizinya atau tidak. Kader menyebarkan informasi dan edukasi kesehatan tentang gizi dan tape, khususnya untuk ibu hamil dan bayi dalam 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, agar dapat mencegah stunting sejak dini. Upaya yang dilakukan oleh kader posyandu itu adalah penapisan awal atau screening, memastikan bahwa anak-anak kita ini sehat, ditandai dengan beberapa indikator nih. Pertama, ketika anak balita datang di posyandu mungkin tidak naik berat badannya dalam satu bulan penimbangan, bulan depannya tidak ada kenaikan, kemudian berat badannya kurang dari usianya, kemudian mungkin juga gizinya sangat kurang. Inilah tugas kader untuk melakukan pemeriksaan. Kita juga memantau dari awal dari ibu hamil dengan status gizi kurang ditandai dengan kekurangan energi protein, kekurangan energi kalori pada ibu hamil. Ini juga menjadi sasaran kita untuk kita lakukan pemeriksaan. Ramli Andrian menambahkan, Dinas Kesehatan dan pemerintah Kota Bukit Tinggi terus meningkatkan kapasitas kader posyandu melalui pelatihan dan pemberdayaan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar dan optimal, terutama dalam hal menurunkan angka stunting. Angka prevalensi stunting di Kota Bukit Tinggi pada tahun 2024 berada di 16,8%. Angka menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun upaya penanganannya tetap menjadi agenda bersama dan perlu ditingkatkan. Yudi Pramagustino melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Yudesri memimpin langsung bimbingan teknis statistik sektoral daerah bersama Badan Pusat Statistik Pasaman bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Yudesri menekankan pentingnya BIMTEK sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di setiap organisasi perangkat daerah, khususnya dalam pengolahan data statistik sektoral. Yudesri menyampaikan bahwa time
Validata, Kabupaten akan melakukan verifikasi data, syarat OPD adalah pengumpulan data-data yang berupa metadata dalam menyusun kompromi serta adalah mengisi aplikasi Indah milik BPS. Dusana Pandanga, berikut informasi dari vaksinasi campak sebagai salah satu wilayah persebaran penyakit campak di Kota Bukit Tinggi. Kelurahan Tarok Dipo mengencarkan vaksinasi campak secara bertahap. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Bukit Tinggi tahadap penanggulangan campak dan kini sedang melanda Kota Jam Gadang. Kelurahan Tarok Dipo tarui mengencarkan percepatan vaksinasi campak kepada seluruh anak usia 9 bulan hingga 16 tahun secara bertahap. Lurah Tarok Dipo Nofrianto Kapado RRI mengatakan, sebagai salah satu wilayah nan memiliki teritorial penduduk terbesar, pihaknya sedang berupaya agar kegiatan vaksinasi campak tarui dilakukan sebagai bentuk penanggulangan. Dikatakan Lurah Tarok Dipo, untuk proyeksi vaksinasi beberapa waktu lalu, ada sebanyak 7 titik posyandu nan barado di wilayahnya agar melayani vaksinasi campak antara lain posyandu Ate Tambua 1 dengan 20 ampe sasaran, posyandu Ate Tambua 2 37 sasaran, posyandu Awa Dalam 20 sasaran, posyandu Awa Batamu 57 sasaran, posyandu Kasih Ibu 28 sasaran, posyandu Ujuang Buki 43 sasaran, serta posyandu Batu Hampa dengan 51 sasaran. Kita turun serentak bersama Babinsa, Babin Kantipmas, LPM, kemudian pihak-pihak dari petugas-petugas tim yang telah dibentuk, yaitu tim dari Puskesmas, vaksin serentak, dan insya Allah kita targetkan sasaran tersebut bisa kita capai. Lurah Tarok Dipo Nofrianto memastikan bahwa pihaknya ala memiliki data sasaran yang sesuai dengan kriteria penerima vaksinasi campak. Nofrianto menyatakan kesesuaian data sasaran itu ala diterima dan diketahui secara berjenjang, mulai dari kader posyandu, perangkat lingkungan RT Jo RW, hingga jajaran Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi sebagai leading sektor. Dari kader kita sudah menyiapkan berupa data, yaitunya tentunya seperti posyandu balita, tentunya dia sudah memiliki data-data siapa-siapa saja yang akan disasar, dan tentunya ini yang termasuk tergolong anak yang telah disesuai dengan edaran wali kota yang akan divaksin. Tentunya kita seluruh warga atau yang sasaran ini tentunya sudah diberitahukan lebih awal. Tentunya dengan data yang ada, tentunya dari kader kami sudah melaksanakan rapat koordinasi. Warga-warga yang disasar ini sudah ada datanya tersebut di posyandu tersebut. Diketahui pemerintah Kota Bukit Tinggi ala mengeluarkan surat edaran tentang wajib imunisasi campak untuk mencegah penularan penyakit campak. Dalam edaran yang ditandatangani Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias pada 1 Oktober 2025, disebutkan bahwa kini terdapat 3 kelurahan dan penduduknya cukup banyak mengalami penyakit campak, yakni Kelurahan Pakankurai, Kelurahan Tarok Dipo, Sarato Kelurahan Campago Gugua Bule. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Kepolisian Resor Agam bersama anggota Intel Kodim 030 sampai menangkap inisial IN diduga mengedar narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan ganjo. Kapolres Agam AKBP Muari mengatakan pelaku bersama 1 paket sabu-sabu serta 1 paket daun ganjo, telepon genggam, uang tunai Rp650.000, sepeda motor, jo alat hisap sabu-sabu, sarato lainnya. AKBP Muari menjalekan kronologis penangkapan berawal dari anggota Intel Kodim 030 Agam mengamankan pelaku yang diduga penyalahgunaan narkotika di tepi Jalan Padang Koto Gadang, Jorong Padang Tarok, Nagari Salare Aya Utara, Kecamatan Palembayan. Atas perbuatannya pelaku diancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, jo ancaman hukuman pidana panjaro paling singke ampe tahun dan paling lama 12 tahun panjaro. Pasien yang mengalami penyakit jantung hanya sebagian yang indak ditanggulangi atau dibayarkan di BPJS Kesehatan. Berikut laporan Joni Marbeta. BPJS Kesehatan mengklaim ada 21 jenis penyakit nan alah ditentukan indak ditanggung secara penuh dalam memperoleh asuransi kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 balik. Dan bahkan dari catatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Bahkan di Indonesia ada 650.000 kematian setiap tahunnya. Satu dari survei kesehatan Indonesia di 2023, prevalensi penyakit jantung di Indonesia capai 0,85% dan di Sumatera Barat
menempati urutan ke-10. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Perki Dr. Muhammad Fadil, spesialis jantung pembuluh subspesialis IKKV, konsultan akui kepada RRI dalam penanganan penyakit jantung di Sumatera Barat ko adalah lebih baik dan rancak. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dalam pasien alami penyakit jantung hanya sebahagian dan indak ditanggulangi di BPJS Kesehatan. Untuk penanganan jantung di Sumatera Barat, kita sudah sangat lengkap, juga bisa memberikan dengan fasilitas yang baik dan tentu dengan keramah tamahan yang juga oke. Tidak usah khawatir tentang kesalahan diagnosis, hanya beberapa hal tertentu, prosedur-prosedur yang mungkin tidak di-cover BPJS. Seperti misalnya pemasangan katup yang non-bedah, harganya masih terlalu mahal. Katup itu sendiri untuk yang non-bedah itu namanya TAVI, itu di atas 500 juta, itu kan memang terlalu besar. Ya, tertentunya itu sedikit dan itu juga presentasinya juga kecil. Ya harapannya kalau bisa itu bisa di-cover, karena kan ada kebutuhan dan sebagainya. Nah, kalau bisa mungkin tinggikan pajak untuk rokok, supaya itu bisa menjadi subsidi silang bagi prosedur medis yang memakan biaya yang banyak, bisa jadi salah satu solusi, karena mengobati itu tetap kita lakukan itu sebagai hal yang terakhir. Sebagaimana gambaran bahwa RSAM Bukit Tinggi telah melakukan 3.243 tindakan cath lab sejak 2019 hingga September 2025 pada pasien menjalani operasi jantung. Joni Marbita mengabar untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Dunsana Padanga, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Gabungan Pengusaha Optik Indonesia bagikan kacamata gratis untuk 1.000 pelajar sekota Bukit Tinggi dalam peringatan Hari Penglihatan Dunia. Pemeriksaan dan penyerahan kacamata dilaksanakan di Balai Ruang Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias, bersama Ketua Gapopin Sumbar, Indra Yunaidi. Indra Yunaidi mengatakan kegiatanku dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia dan bakti sosial. Programko merupakan program tahunan yang dilaksanakan Gapopin dan ditambahkan tahunko adonan beda dengan menggandeng lembaga pelatihan Gapopin sendiri. Para pelajar diperiksa oleh tenaga pemeriksa khusus optometris. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra Baharo jo sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dapat mendorong mutu pendidikan di Kota Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra bersama Komisi 3 DPRD menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya memajukan pendidikan di kota tersebut. Mereka turun langsung menyerap aspirasi dari 2 komplek sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Negeri Komplek Guga Melintang atau Gumala di Kecamatan Padang Panjang Timur, serta Sekolah Dasar Komplek Kebun Psikolos di Kecamatan Padang Panjang Barat Baru-Baruko. Kehadiran Wakil Wali Kota Alex Saputra bersama anggota Komisi 3 DPRD, termasuk Ketua Komisi 3 DPRD Madelmi, Sekretaris Fani Utari, serta anggota Enrico, Idris, dan Andri Hilham Pratama menunjukkan komitmen eksekutif dan legislatif untuk bekerja sama dalam memajukan pendidikan di Padang Panjang. Wakil Wali Kota Alex Saputra menyampaikan apresiasinya kepada DPRD atas kebersamaan yang terjalin. Dirinya menilai kebersamaan ko menjadi contoh baik untuk kemajuan pendidikan di Padang Panjang. Di Komplek Kebun Psikolos, Wakil Wali Kota Alex Saputra menegaskan komitmen eksekutif untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dikatakannya, pemerintah dan legislatif sepakat untuk memproses aspirasi dan disampaikan serta bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Padang Panjang. Wakil Wali Kota memberikan contoh konkret tentang bagaimana 4 sekolah di Gumala dapat menjadi model bagi sekolah lain jika mereka dapat bekerja sama jobaya. Alex berharap agar kebersamaan dan komitmen ko dapat taruh dipertahankan, serta ditingkatkan. Yang jelas, mari sama-sama kita berbenah bagaimana menjadikan Padang Panjang kota pendidikan, sehingga dari pendidikan ini akan muncul sektor untuk insya Allah kami pemerintah dan legislatif dan eksekutif akan berkomitmen bertahan. Wakil Wali Kota menambahkan, jo sinergi dan kuat antara eksekutif dan legislatif, pendidikan di Padang Panjang dapat taruh maju serta berkembang. Pemerintah dan legislatif akan taruh bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat dunsanak dangakan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Salam siang.
informasi dan inspirasi. Pro 1